Halo teman-teman, berjumpa lagi pada perkuliahan konsep dasar pendidikan sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas relasi sejarah dan pendidikan. Mengapa perlu kita bahas tentang relasi sejarah dan pendidikan? Karena pendidikan sejarah sebenarnya terdiri atas dua kata, yakni pendidikan dan sejarah. Sejarah kita maknai sebagai aktivitas manusia di masa lalu, sementara itu pendidikan adalah sebagai upaya pengembangan potensi peserta didik. Nah, dari istilah ini bisa diturunkan dan muncul istilah yang baru, yakni sejarah pendidikan dan pendidikan sejarah. Lalu, apa yang membedakan antara keduanya? Jika di dalam sejarah pendidikan, yang dikaji adalah tentang perkembangan pendidikan dan beragam aspeknya di masa lalu. Nah, hal yang dikaji juga adalah tentang ragam konsep terkait dengan pendidikan dan implementasinya secara diakronik. Jadi, kita mengkaji bagaimana pendidikan di masa lalu atau bagaimana perkembangan pendidikan dalam periode yang ada di masa lalu. Sementara itu, pendidikan sejarah lebih ke aspek kekinian, yakni tentang bagaimana masa lalu dimaknai untuk pengembangan kemampuan peserta didik. Nah, disinilah kemudian muncul perbedaan, di mana di dalam sejarah pendidikan itulah yang dijadikan sebagai objek kajian. Sementara itu, pada pendidikan sejarah itu digunakan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, inilah yang kemudian membedakan antara sejarah pendidikan dan pendidikan sejarah. Kemudian, antar keduanya, yakni sejarah dan pendidikan, sebenarnya memiliki relasi yang saling berhubungan. Ada hubungan resiprositas di antara keduanya, di mana sejarah memberikan kontribusi kepada pendidikan, begitu pula pendidikan memberikan kontribusi kepada sejarah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa kontribusi yang diberikan sejarah di dalam dunia pendidikan? Yang diberikan sejarah di dalam dunia pendidikan adalah perspektif. Yakni perspektif di dalam memahami realitas. Saya akan mengilustrasikan salah satu perspektif ini mengapa perlu dilakukan, yakni tentang tokoh Anton Ego di dalam film Ratatouille. Di dalam film tersebut, Anton Ego bertindak sebagai kritikus makanan. Pada suatu malam dia berkunjung ke salah satu restoran dan kemudian memesan kepada pramusaji, tapi bukan memesan makanan. Yang dia minta kepada pramusaji itu adalah perspektif. Nah, kemudian pramusaji itu meminta kepada chef, yang kemudian ternyata adalah seekor tikus, untuk membuat satu sajian. Nah, chef tikus itu kemudian membuat makanan yang bernama ratatouille. Ratatouille sebenarnya makanan sederhana dari Prancis, yang kemudian menjadi makanan sehari-hari. Dan ini sempat ditertawakan oleh chef yang antagonis. Nah, lalu kemudian yang terjadi justru sebaliknya. Yang terjadi justru Anton Ego kemudian terbelalak matanya dan kemudian mengingat masa lalu ketika dia kecil. Bagaimana masakan ibunya dia makan, yakni ratatouille itu. Nah, jadi inilah yang kemudian disebut sebagai perspektif. Bagaimana sesuatu yang sederhana menjadi memiliki makna besar. Padahal ratatouille itu adalah makanan sederhana Prancis yang kemudian ternyata ketika disajikan mampu membuat Anton Ego, seorang kritikus ternama, terbelalak matanya dan kehilangan kata-kata. Inilah yang kemudian disebut sebagai perspektif. Bagaimana sesuatu yang sederhana kita maknai sehingga menjadi luar biasa. Nah, inilah yang diberikan sejarah kepada dunia pendidikan, yakni tentang perspektif. Bagaimana kita memahami realitas saat ini dari perspektif waktu. Jadi bagaimana masa lalu itu ternyata bisa membantu memahami perspektif pada saat ini. Nah, kemudian apa yang bisa dibantu, apa yang bisa disajikan, apa yang bisa dipersembahkan oleh sejarah, apa yang bisa disumbangkan oleh sejarah kepada pendidikan. Kita lihat bahwa di dalam sejarah kita belajar tentang berbagai macam perubahan, bahwa tidak ada yang kekal. Kita ambil contoh, pada saat Indonesia beberapa ratus tahun yang lalu ada kerajaan-kerajaan di mana kerajaan-kerajaan itu pasti mengalami masa tumbuh, masa kejayaan, dan masa keruntuhan. Kemudian di saat keruntuhan satu kerajaan kemudian disusul kemunculan kerajaan yang lainnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai perubahan, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Semuanya pasti berubah. Termasuk bagaimana pergantian kekuasaan mulai dari periode Soekarno, kemudian bagaimana perubahan menuju periode Soeharto. Mungkin pada saat itu orang tidak akan pernah berpikir bagaimana proses perubahan dari Soekarno ke Soeharto. Kemudian sama,
bagaimana perubahan dari pemerintahan Soeharto ke reformasi. Mungkin pada saat itu orang tidak berpikir bagaimana proses perubahan itu bisa terjadi. Termasuk kondisi saat ini, ketika kita melihat masa pandemi, orang tidak akan pernah berpikir sebelumnya bagaimana perubahan gaya hidup itu akan sangat berubah dengan adanya pandemi. Inilah yang kemudian diberikan sejarah kepada dunia pendidikan tentang konsep perubahan. Nah, lalu apa yang diberikan lagi oleh sejarah, yakni tentang bagaimana asal-usul dan kesinambungan. Beberapa waktu yang lalu, Profesor Peter Carey menuliskan tentang bagaimana pentingnya sejarah, yakni mencontohkan ada peristiwa ketika Sultan Syahrir melakukan pidato di Dewan Keamanan PBB di tahun 1947. Pada saat itu dunia internasional masih mempertanyakan sebenarnya Indonesia itu eksis atau tidak. Nah, kemudian Sultan Syahrir berpidato bahwa ternyata Indonesia itu bukan proyek buatan Jepang, melainkan Indonesia adalah satu bangsa yang sudah memiliki akar yang kuat sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, inilah berarti ada kesinambungan, ada keterhubungan saat ini dengan masa lalu. Kemudian kita juga sering membuat ada semacam asal-usul. Misalkan, kita tiap pagi misalkan suka makanan berkuah yang namanya soto. Tapi kemudian tahukah kita asal-usul soto? Ternyata soto itu menjadi salah satu bukti adanya interaksi kebudayaan antara masyarakat lokal dengan masyarakat Tionghoa. Jauto, ada orang menyebutnya istilahnya akar katanya dari Jauto, di mana dia berarti adalah semacam jeruan dari daging atau jeruan dari hewan yang kemudian sapi yang kemudian dicampur dengan rempah-rempah. Inilah yang kemudian menjadi asal-usul soto, sehingga soto ada di mana-mana karena memang masyarakat Tionghoa pada saat itu ada di mana-mana. Nah, sehingga dikenal menjadi soto seperti yang saat ini. Sebenarnya itu adalah bagaimana perpaduan kebudayaan antara masyarakat lokal dengan kemudian kebudayaan Tionghoa yang kemudian memunculkan masakan bernama soto. Ini kemudian asal-usul. Kita harus mengaitkan bahwa apa yang terjadi saat ini itu memiliki kesinambungan dengan masa lalu. Kemudian kesinambungan juga mengajarkan kepada kita bahwa satu peristiwa itu berhubungan dengan peristiwa yang lainnya yang sezaman. Kita ambil contoh misalkan, bagaimana munculnya kolonialisasi pada saat itu jika dihubungkan dengan konteks ekonomi global. Kemudian bagaimana orang-orang bangsa-bangsa barat melakukan pelayaran kemudian dihubungkan dengan konteks perekonomian global pada saat itu. Bahwa ternyata yang mendorong mereka melakukan perdagangan adalah karena dorongan ekonomi salah satunya. Misalkan Belanda melakukan perdagangan karena Lisabon pada saat itu ditutup. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya ada kesinambungan. Ada peristiwa di satu tempat yang kemudian berhubungan dengan tempat yang lain. Kemudian bagaimana misalkan kesinambungan itu adalah ketika eksplorasi orang-orang barat ke Indonesia ternyata di satu sisi bersamaan pula dengan eksplorasi atau penemuan benua Australia. Ini sangat menarik bahwa antar satu peristiwa dengan peristiwa yang lain ternyata memiliki hubungan. Nah, bahwa ada hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang kemudian disumbangkan oleh sejarah di dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian yang lainnya adalah bahwa sejarah itu memberikan perspektif tentang sebab akibat. Bahwa ada satu peristiwa disebabkan oleh satu peristiwa yang lain atau berakibat pada peristiwa yang lain. Ada latar belakang, ada dampak. Inilah yang kemudian menjadi sumbangsih dari sejarah, memberikan perspektif tentang sebab akibat. Nah, kemudian yang lainnya juga adalah tentang bagaimana tentang satu proses, satu urutan-urutan kejadian. Bahwa peristiwa itu sebenarnya adalah mata rantai kejadian, mata rantai satu, peristiwa 2, peristiwa yang ketiga dan seterusnya. Sehingga membentuk satu peristiwa besar yang lebih utuh. Kita belajar tentang itu. Bahwa satu peristiwa itu bisa menjadi bagian dari peristiwa yang lain. Lalu apa yang disumbangkan yang lainnya dari sejarah adalah tentang bagaimana pemikiran-pemikiran dan tindakan. Melalui kajian sejarah kita bisa mengetahui bagaimana pemikiran-pemikiran yang terjadi di masa lalu yang kemudian kita coba analisis pada saat ini. Apakah memang relevan? Mengapa terjadi seperti itu? Apakah pemikiran itu masih relevan untuk saat ini? Nah, kemudian arti penting lain yang disumbangkan oleh sejarah dalam hal ini adalah perspektif memahami realitas adalah bahwa kebenaran itu tidak ada yang bersifat tunggal. Kita ambil contoh misalkan tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Nusantara. Tidak ada teori yang tunggal, ada teori Waisya, teori Satriya,
ada teori Brahmana, kemudian ada pendapat tentang arus balik, penyuburan, dan sebagainya. Itu tidak sama. Bahwa semua mana yang benar? Benar semuanya, karena semuanya didukung oleh informasi, semuanya didukung oleh data, didukung oleh fakta. Nah, kemudian juga misalkan terkait dengan peristiwa 1965, bahwa ada beragam kebenaran tentang peristiwa 1965. Ya, ini ada versi-versi, di mana tiap-tiap versi memiliki dukungannya sendiri-sendiri. Ada Benedict Anderson yang kemudian melihat bahwa konflik yang terjadi di tahun 1965 adalah tentang permasalahan internal Angkatan Darat misalkan. Kemudian ada yang berpendapat secara resmi, misalkan pada saat itu pemerintahan melihat ada sumbangsih atau keterlibatan besar dari PKI misalkan. Nah, kemudian ada berbagai macam teori, ada berbagai macam versi. Nah, lalu simpulannya apa? Bahwa suatu peristiwa itu sebenarnya bersifat kontroversial, bersifat multi tafsir. Ada berbagai macam perdebatan. Nah, inilah yang kemudian dijadikan sebagai sumbangsih. Menjadi sumbangsih dari sejarah kepada dunia pendidikan. Ini memberikan perspektif dalam memahami realitas saat ini. Nah, lalu apa yang disumbangkan pendidikan kepada sejarah? Yang disumbangkan pendidikan kepada sejarah adalah tentang bagaimana kontekstualisasi masa lalu. Sehingga bagaimana melakukan kontekstualisasi masa lalu dalam saat ini itu adalah sumbangsih dari dunia pendidikan. Sehingga dunia pendidikan itu memberikan sumbangan berupa kontekstualisasi terhadap sejarah untuk keadaan saat ini. Seperti tadi kita melihat bahwa pendidikan sejarah adalah bagaimana mengembangkan potensi peserta didik melalui pemaknaan terhadap masa lalu, sehingga ada proses yang namanya kontekstualisasi di situ. Sehingga sejarah itu bukan tentang hafalan tahun, nama, tanggal, tempat, tokoh, dan sebagainya, tapi kemudian tentang bagaimana kontekstualisasi peristiwa-peristiwa yang ada di masa lalu di dalam kondisi saat ini. Inilah yang kemudian menjadi sumbangsih pendidikan kepada sejarah dan juga sejarah kepada pendidikan. Nah, kemudian hal yang perlu kita diskusikan adalah ketika kalian sekolah, ketika kalian masih menjadi siswa, kira-kira apakah sejarah itu sudah bisa memberikan perspektif terhadap cara pikir kalian? Apakah kalian sudah merasa bahwa sejarah itu memberikan kemanfaatan? Misalkan tentang bagaimana cara berpikir kesejarahan. Kalau memang belum, apa yang kira-kira harus dilakukan? Silahkan kalian bahas di dalam diskusi di Elena. Kiranya itu apa yang bisa kita bahas pada kesempatan video kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.